Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian online kita. Alhamdulillah, kita masih dalam pembahasan dari kitab tafsir surat Yasin yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tatkala beliau mensyarah tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua imam Jalaluddin, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sampai pada ayat yang ke-11 di surat Yasin. Maka kita masuk saja pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-12 ini, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya kami, nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan athar mereka, yaitu bekas-bekas peninggalan mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatunya kami telah kumpulkan di dalam kitab yang terang. Nah, taib. Jadi di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ya melalui ayat ini bahwasanya Dialah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati ya. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup dan yang menghidupkan segala sesuatu, yang menghidupkan segala sesuatu ya, karena segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala akan sirna, akan musnah, akan mati ya. Tentunya kecuali ya mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kekal abadi ya. Akan tetapi secara hukum asal segala sesuatu selain Allah pastilah akan mati, dan yang mampu untuk menghidupkan yang mati itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah akan membangkitkan manusia di hari kiamat ya, dari kematian, mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hidup ya, dalam keadaan hidup, yakni dengan ruh dan jasad-jasad mereka ya. Nah, adapun ketika di dunia ya, tatkala manusia hidup di dunia, maka amal-amal mereka ya yang telah mereka kerjakan itu akan dicatat ya, akan ditulis, entah itu ucapan-ucapan mereka, demikian pula niat-niat mereka ya, amal perbuatan mereka, itu semua telah dicatat dan ditulis oleh Allah ya. Nah, demikian pula apa yang menjadi ya, asar mereka, peninggalan mereka tatkala mereka ya melakukan suatu amalan yang kemudian dicontoh oleh orang-orang yang mengikutinya dari kebaikan, akan ditulis kebaikan. Demikian pula sebaliknya suatu kejelekan, manakala dia beramal suatu keburukan, kejelekan, lalu diikuti oleh orang-orang yang melakukannya dari kejelekan tersebut karena mencontohnya, maka dia ikut menanggung dosa tersebut ya. Dalam hadis dikatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'. Barang siapa yang beramal barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga.
Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqus min auzarihim syai'. Dan barang siapa yang beramal mencontohkan sunnah yang jelek di dalam Islam ini, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya, orang yang ikut mengerjakan dosa tersebut karena dia yang mencontohkannya, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang melakukan itu sedikit pun juga. Nah, itulah asar manusia, peninggalan manusia dari apa yang telah mereka tinggalkan, entah itu kebaikan ataukah keburukan. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini global dari ayat ini, dan Allah Subhanahu wa taala menghimpun semua itu, catatan-catatan amal perbuatan manusia di dalam kitab yang terang benderang, ya, yaitu di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz, ya, kitab yang menghimpun semua catatan amal manusia, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, ayat ini tentunya masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, ya. Ayat yang ke-12 ini masih berhubungan tentu saja dengan ayat sebelumnya yang ke-11, ya. Kalau pada ayat yang ke-11 telah kita sebutkan tafsirnya kemarin, ya. Sesungguhnya kami, ya, engkau wahai Muhammad memberikan peringatan dan akan memberikan manfaat peringatan tersebut terhadap orang yang memiliki dua sifat, yaitu yang mau mengikuti az-zikr Al-Quran dan takut kepada Allah Ar-Rahman, ya, dalam keadaan dia seorang diri. Nah, maka bagi mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ampunan dan pahala yang mulia. Nah, kaitannya dengan ayat yang ke-12, ya, ada dua sisi. Diterangkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Ini sisi yang pertama, bahwa tatkala disebutkan keadaan orang yang mampu mengambil manfaat dengan peringatan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut, ya. Maka Allah jelaskan di ayat yang ke-12 ini bahwa setiap dari mereka, baik itu yang mampu mengambil peringatan ataupun yang tidak mampu mengambil peringatan tersebut, mereka itu kelak, ya, setelah mereka mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, ya. Yani Allah akan bangkitkan mereka dan mereka akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka, ya, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Maka ini tentunya nampak bagi kita, ya, kaitan ayat ini, dan itu sebagai kabar gembira bagi yang beriman yang bisa mengambil pelajaran dan peringatan, dan hal tersebut sebagai bentuk kecaman, ancaman, ya, kabar buruk bagi orang-orang yang menyelisihinya. Nah, ini sisi yang pertama, ya. Kemudian sisi yang kedua, ya, hubungan ayat yang ke-12 ini dengan ayat sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan keadaan orang-orang yang mendustakan itu, ya, orang-orang yang mendustakan Rasul, peringatan dari Rasul, ya, maka apa yang mereka lakukan dari bentuk, ya, pendustaan tersebut, ya, ini sama seperti kematian bagi mereka. Ini orang yang mendustakan Rasulullah, mendustakan kebenaran, mendustakan keimanan, sama saja dengan kematian untuk mereka, ya. Nah, jikalau Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan orang-orang yang telah mati, ya, dengan kehidupan yang sesungguhnya, nah, maka tentu Allah lebih mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati hatinya, tertutup hatinya sehingga menjadi kafir kepada Allah. Allah hidupkan sehingga apa? Sehingga ia pun menjadi orang yang beriman. Nah, ini ihya, penghidupan maknawi, secara maknawi, ini dihidupkan hatinya, kembali diberikan hidayah oleh Allah, ya. Allah mampu untuk hal tersebut jikalau Allah menginginkan, ya. Orang yang tadinya betul-betul kafir dengan kekafiran yang berat, ya, Allah berikan hidayah, dan itu terbukti, ya, pada sebagian manusia, ya. Bahkan diterangkan di zaman Rasulullah SAW, sebagian sahabat, ya, dahulu ada yang sangat benci kepada Islam, ya, sangat memusuhi agama Islam, tapi kemudian hari Allah
berikan hidayah kepada dia hingga dia memeluk Islam, bahkan menjadi seorang muslim yang terbaik. Seperti Umar bin Khattab misalnya. Dulunya orang yang sangat membenci Islam. Dulunya orang yang sangat membenci Rasulullah, bahkan pernah berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang sangat besar permusuhannya terdahulu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah ke dalam hati Umar bin Khattab. Allah berikan hidayah sehingga menjadi manusia terbaik dari sahabat Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi, ketika Allah mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati jasadnya, demikian pula orang yang mati hatinya, Allah mampu untuk memberikan hidayah. Ya. Sehingga tidak boleh kita memutuskan hidayah itu kepada seseorang. Kamu tidak mungkin mendapat hidayah. Dari mana kita tahu? Ya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang betul-betul besar permusuhannya kepada Islam, maka ia pun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan dalam ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta. Ya, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Di sini Allah sebutkan kami. Ya. Kami. Nah, apa maksudnya kami di sini? Ya. Padahal kan yang menghidupkan kan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tentunya Maha Esa. Allah itu Maha Tunggal. Allah itu sendiri. Ya. Dan Allah tidak berserikat di dalam menghidupkan orang-orang yang mati itu, ya kan? Nah, tapi di sini disebutkan kami menghidupkan. Kami dalam bahasa Arab nahnu, yaitu dengan domir jamak, ya, mutakallim jamak, ya, orang yang berbicara sendirian, ya, maksudnya dalam jumlah banyak. Dia kata ganti orang pertama jamak, nahnu, kami, ya. Jadi seakan-akan banyak yang menghidupkan orang yang telah mati itu, ya. Ya, padahal tentu saja di sini yang menghidupkan orang yang mati hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa disebut dengan domir kami? Kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ya, kata para ulama rahimahumullahu taala, ya, seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, ini maksud ayat ini lit ta'zim, disebutkan dengan domir nahnu, kami, yakni untuk mengagungkan. Yang menghidupkan itu adalah Allah sendiri, ya. Tapi karena kedudukan Allah itu sangat agung, ya, maka dalam uslub bahasa Arab biasa disebutkan dengan domir nahnu untuk mengagungkan. Padahal maksudnya seorang diri. Seorang diri. Nah, sama dengan ayat ini, ketika Allah mengatakan sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ya. Maksudnya apa? Ya, ini Allah sendiri yang menghidupkan orang-orang yang telah mati itu. Nah, baik. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini al-mauta, ya, al-mauta itu jamak, kata jamak, ya, dari kata mayyitun dalam bahasa Arab. Mayyitun, satu orang yang mati. Mauta, banyak orang yang mati. Ya, kami menghidupkan banyak orang yang mati. Yang telah mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ayat ini mencakup manusia dan selainnya, ya kan? Ya, karena Allah menghidupkan segala sesuatu. Ya. Allah menghidupkan segala sesuatu, bukan hanya manusia, tapi makhluk yang lain juga Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Ya kan? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti akan datang penjelasannya terkait dengan ayat ini, ya. Hanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan terkait dengan ayat ini. Ayat ini sebenarnya adalah bantahan kepada orang-orang kafir. Ya. Karena mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan, dengan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan terhadap amalan. Ya. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, sesungguhnya kami yang menghidupkan mereka dari kematian. Maksudnya apa? Kami yang membangkitkan mereka nanti pada hari kiamat. Ya. Artinya hari kebangkitan itu pasti. Ya. Hari pembalasan amalan itu pasti akan datang. Ini membantah orang-orang kafir yang meragukan adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Karena mereka atau sebagian mereka tidak mengimani hal tersebut. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, terkait dengan ayat tadi, ya, disebutkan di sini dengan lafaz
jama al-mauta, kami yang menghidupkan orang-orang yang mati, sehingga kesannya ayat ini menunjukkan bahwa yang Allah hidupkan itu bukan hanya manusia, bukan hanya dari kalangan anak Adam, tapi selainnya juga, ya kan? Karena ayatnya umum, ya. Namun kalau kita melihat pada lanjutan ayat, dikatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan tuliskan apa yang telah mereka lakukan dari amalan dan bekas-bekas peninggalan mereka. Nah, ayat ini ya menunjukkan bahwasanya yang dimaksud ya pada lafaz yang pertama ya adalah manusia. Karena tidak mungkin akan dituliskan amal-amal makhluk kecuali dari kalangan manusia. Kecuali dari kalangan manusia, yaitu anak Adam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga ayat ini sebelumnya disebutkan dengan lafaz umum, ya kan? Kami menghidupkan orang-orang yang mati. Nah, kami menghidupkan semua yang mati. Kesannya bukan hanya anak cucu Adam, tapi segalanya. Nah, tapi ketika datang lafaz berikutnya, ini mengkhususkan. Dan kami tulis apa yang telah mereka kerjakan, ya, dan segala yang mereka tinggalkan. Ini mengkhususkan yang dimaksud itu hanya anak Adam saja dari kalangan manusia. Nah, hanya di sana ada pembahasan dari kalangan para ulama ahli usul, ya, apakah ketika ada lafaz seperti ini, ya, disebutkan lafaz umum sebelumnya, kemudian datang setelahnya penyebutan lafaz yang mengkhususkan, ya, apakah ini yukhassisul umum, ya, mengkhususkan lafaz yang umum sebelumnya, atau tidak seperti itu, ya. Artinya lafaz yang pertama ya biarkan dia tetap pada keumumannya. Lafaz yang kedua itu khusus pada apa yang dikhususkan di lafaz yang berikutnya tersebut, ya. Dalam hal ini di sini Syekh Al-Utsaimin membahas, ya, para ulama rahimahumullahu taala, ya, terkadang mereka membawakan, ya, atau memahami ayat yang awalnya disebutkan dengan lafaz yang umum, kemudian setelahnya dikhususkan, ya, mereka dalam hal ini, ya, terkadang mereka pahami bahwasanya ayat yang berikutnya itu mengkhususkan ayat sebelumnya, ya, atau lafaz berikutnya dari pengkhususan itu mengkhususkan dari keumuman lafaz sebelumnya, ya. Terkadang mereka pahami seperti itu, terkadang juga tidak. Terkadang juga tidak, ya. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan seperti contoh ayat dalam firman Allah di surat Al-Baqarah 228 terkait dengan wanita-wanita yang ditalak. Allah berfirman wal mutallaqat, ya, dan wanita-wanita yang ditalak yatarabbasna bi anfusihinna, hendaknya mereka menahan diri-diri mereka, menunggu masa iddah mereka, thalathata quru, di 3 kali haid. Al-quru di situ, ya, maksudnya adalah 3 kali haid, ya. Wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan fi arhamihinna, di dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalik in aradu islaha, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka, istri-istrinya, ya, di masa haid, di masa menunggu tersebut, di masa iddah mereka, jika mereka menginginkan perbaikan. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ya, lafaz yang pertama kan itu umum. Wanita-wanita yang ditalak, maka mereka menunggu masa iddah mereka selama 3 kali haid. Ini umum kan? Maksudnya wanita yang ditalak dengan talak apa ini? Ya, umum. Talak dalam Islam itu, ya, dalam pembahasan fikih nikah ada 2. Ada talak raj'i, ada talak ba'in. Kalau talak raj'i itu masih bisa kembali, talak 1 dan talak 2, masih bisa rujuk suaminya. Ya. Kalau talak ba'in, talak 3, tidak bisa rujuk lagi, ya. Kalau suaminya mentalak istrinya dengan talak 3, maka sudah tidak boleh rujuk lagi, ya. Tidak boleh lagi sampai istrinya itu menikah dengan orang lain lalu bercerai, baru dia nikahi lagi.
Ya, itu konsekuensinya. Nah, taib. Nah, kalau kita lihat ayat ini, di awalnya dikatakan, ya, wanita-wanita yang ditalak mereka menunggu masa iddah mereka selama 3 kali quru. Umum kan, baik talak rojai maupun talak bain, baik talak 1 dan 2 ataupun talak 3. Ya. Nah, sementara pada lafadz berikutnya, perhatikan, wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang telah diciptakan oleh Allah dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya. Wa bu'ulatuhunna. Nah, ini sahihnya di sini. Dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk rujuk kepada mereka, kembali kepada mereka istrinya. Berarti yang dimaksud dengan talak di sini talak berapa? Talak rojai, talak 1 atau talak 2, ya kan? Karena disebutkan suaminya bisa kembali rujuk. Nah, tidaklah dikatakan hal tersebut kecuali hanya terbatas pada talak 1 dan talak 2 saja. Kalau sudah talak 3 kan tidak bisa rujuk lagi. Ya. Nah, jadi lafadz berikutnya mengkhususkan, ya kan? Khusus dari penyebutan keumuman lafadz yang pertama. Ya, keumuman lafadz yang pertama. Nah, ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, ya, di sini para ulama berselisih apakah lafadz yang kedua mengkhususkan keumuman lafadz yang pertama ataukah tidak. Nah, kebanyakan ulama memahami, ya, bahwasanya ayat yang pertama itu umum, ya, memang biarkan dia ke atas keumumannya. Lafadz yang pertama, wanita-wanita yang ditalak, ya, entah itu talak rojai atau talak bain, ya, mereka menunggu masa iddahnya selama 3 kali quru, yaitu 3 kali haid. Ya, entah itu talak rojai atau talak bain. Nah, jelas ya? Ya, jadi kebanyakan ulama memahami umum, ya. Jadi mereka tidak mengatakan lafadz yang kedua mengkhususkan yang pertama. Ya. Jelas ya? Dan ini banyak dalam contoh-contoh yang lain, juga di sini Syekh sebutkan contoh yang lain dalam hadis Nabi, ya, mirip dengan hal tersebut. Nah, ini wallahu taala alam bissawab, ya. Nah, terkait dengan ayat ini, ya. Ayat dikatakan sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati, ya. Ini semuanya kan, kami menghidupkan mereka yang telah mati, baik itu manusia ataupun hewan dan selainnya, ya. Sementara pada lafadz yang berikutnya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ini khusus bil mukallafin, terhadap orang-orang yang mereka terbebani dengan syariat, yaitu manusia, ya. Apakah kita katakan bahwasanya lafadz yang pertama kami menghidupkan segala yang mati, maksudnya di sini adalah manusia yang mukallaf, ya. Kenapa? Karena lafadz berikutnya menunjukkan hal tersebut, ya. Karena dikatakan kami menuliskan apa yang mereka kerjakan, berarti manusia. Atau kita katakan umum saja, ini umum, ya. Ini lafadz pertama biarkan atas keumumannya, ya. Biarkan atas keumumannya. Nah, di sini para ulama pun berselisih pendapat, ya. Ya, seperti yang berlalu, ya, terkait dengan perselisihan ini. Nah, dan di sini kata Syekh, ya, mungkin saja kita katakan bahwasanya al-mauta, ya, orang-orang yang mati yang dituliskan di sini, ya, kami menghidupkan orang-orang yang telah mati, maksudnya manusia, ya, maksudnya manusia, karena dikhususkan dengan lafadz yang berikutnya, lafadz berikutnya. Nah, walaupun ada yang memahami, ya, dengan pemahaman, ya, yang lafadz pertama biarkan dengan keumumannya, kami menghidupkan segala yang mati, entah manusia, entah hewan, siapa saja, ya kan, segala yang mati. Nah, kemudian lafadz yang kedua, itu khusus kepada Bani Adam, ya. Nah, ini insyaallah ta'ala tidak terlalu bermasalah, ya, terkait dengan masalah ini. Nah, entah di pertama atau yang kedua, ini faedah saja disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib. Kemudian dikatakan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab yang terang, ya, di dalam kitab yang terang. Nah, taib. Di sini, ya, kita lihat dulu, ya, terkait dengan
ayat bahwa kami menulis, ya, mencatat segala yang dikerjakan oleh manusia berikut apa yang mereka tinggalkan dari bekas-bekas peninggalan mereka. Ya. Baik. Sekarang yang menulis di sini siapa? Kan dikatakan kami yang menulis. Ya. Kalau yang pertama tadi, sesungguhnya kami yang menghidupkan segala yang mati, ya. Orang-orang yang telah mati, tentunya yang menghidupkan di sini adalah Allah. Ya kan? Hanya Allah sendiri. Tidak mungkin kita katakan Allah dan malaikatnya, tidak mungkin. Allah sendiri. Terkait dengan ayat ini, dan kami, disebutkan lagi dengan domir kami. Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan segala yang mereka telah tinggalkan. Di sini siapa yang menulis di sini? Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala atau para malaikat? Maksudnya, apakah Allah sendiri yang menulis atau para malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menulis? Ya, jawabnya, yang menulis di sini adalah para malaikat dengan perintah dari Allah. Ya, dalilnya adalah firman Allah. Ya, di dalam surat Al-Infitar, ya, ayat yang ke-10 sampai 11, ya, juga ayat yang ke-12, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian wahai manusia ada malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat mulia yang mencatat. Berarti yang mencatat siapa? Para malaikat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang telah kalian kerjakan. Mereka tahu apa yang telah kalian kerjakan. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa yang menulis di sini adalah para malaikat. Tentu saja atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini para malaikat menulis apa? Dikatakan ma qaddamu. Ya, maqaddamu, ini apa yang mereka kedepankan di kehidupan dunia. Maksudnya dari amal-amal soleh. Apa yang mereka lakukan dari amal-amal soleh. Ya, ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan hal tersebut. Ya. Nah, di sini orang yang beramal itu, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, menyebutkan perumpamaan, ya, orang yang mengedepankan, dikatakan qaddamu, ya kan, dia qaddamu itu artinya mengedepankan. Ya, mengedepankan. Jadi seakan-akan, ya, orang yang beramal soleh di sini, ya, kalau diibaratkan seperti orang yang berdagang, ya, mirip dengan bai'us salam. Ya, bai'us salam, ya, ini jual beli dengan metode as-salam. Ya. Kalau bai'us salam itu di mana seorang pembeli, ya, seorang pembeli, dia membeli suatu barang, tapi barangnya nanti diberikan. Ya, harganya sudah dia kasih, uangnya sudah dia kasih kepada si penjual. Barangnya nanti, ya, dengan ya, sesuai dengan kesepakatan dan kriteria spesifikasi yang telah disebutkan. Nah, itu dalam bai'us salam, ya. Nah, orang yang beramal di dunia ini mirip seperti orang yang berdagang dengan jual beli bai'us salam, di mana ia menyerahkan dulu harganya, ya, menyerahkan dulu harganya. Nanti dia dapatkan kapan? Nanti, bukan sekarang. Orang yang beramal seperti itu, dia berikan dulu harganya. Apa harganya? Amal soleh. Dia kedepankan dulu itu amal soleh. Balasannya kapan? Nanti setelah kita mati, nanti Allah Subhanahu wa taala akan balas. Nah, jadi perumpamannya seperti orang yang melakukan jual beli dengan cara as-salam. Makanya disebutkan ma qaddamu, apa yang mereka kedepankan. Jadi kita lebih dahulu yang mengedepankan, ya, apa yang ingin kita beli tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya yang penuh dengan kenikmatan. Surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setiap mukmin meyakini, ya, bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan ditepatinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyelisihi janji-janjinya, ya. Baik. Di sini Allah tuliskan apa yang telah mereka kerjakan, ya. Di sini kan kalau kita lihat, ya,
kami akan tuliskan dalam bentuk fi'il mudhari', ya, dalam bentuk fi'il mudhari'. Nah, sebagian ulama menafsirkan dituliskan di sini di mana? Ada yang menafsirkan dituliskan di Lauhul Mahfuz, ya. Di Lauh al-Mahfuz. Allahul Mahfuz itu kitab yang menghimpun semua catatan amalan. Segala sesuatu yang terjadi tercatat di situ, Lauhul Mahfuz. Ada yang mengatakan kami catat apa yang mereka kerjakan, ya. Ini di Lauh al-Mahfuz. Namun Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, menyebutkan kritikan akan pendapat tersebut, ya. Karena ini menyelisihi zahir dari lafaz ayat ini. Lafaz ayat mengatakan wanaktubu. Wanaktubu dalam bahasa Arab ini fi'il mudhari'. Berarti apa? Akan, ya, nanti, ya, akan dituliskan, ya kan? Bentuk fi'il mudhari', dan tidak ada qarinah yang menunjukkan kita maknakan dia kepada fi'il madhi. Ya, karena fi'il mudhari' betul, terkadang dia bisa bermakna fi'il madhi, tapi kalau ada qarinah, seperti misalnya fi'il mudhari' kemudian ada huruf lamnya, nah, ini bisa bermakna fi'il madhi, atau sesuai dengan konteks ayat, konteks kalimat, bisa menunjukkan makna fi'il mudhari'. Nah, secara lafaz dan secara makna, ya, ayat ini tidak menunjukkan atau tidak menafikan, ya, amalan fi'il mudhari' pada kalimat wa naktubu, sehingga dia tetap pada amalnya wa naktubu, kami akan menulis. Nah, kalau begitu akan, ya, tidak mungkin diartikan ditulis di sini di Lauhul Mahfuz. Kenapa? Karena apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz sudah tertulis sejak lama, ya, bukan akan ditulis. Dipahami ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala membantah penafsiran kalau ada yang mengatakan ditulis di sini di Lauhul Mahfuz, karena lafaz ayat menyebutkan kami akan menuliskan, ya. Tidak mungkin kalau di Lauhul Mahfuz. Kalau di Lauhul Mahfuz sudah tertulis, ya. Tapi, ya, yang ditulis di sini yakni fi sahaifil a'mal, di dalam lembaran-lembaran amalan. Itu yang akan dituliskan. Kalau yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sudah tertulis. Apa yang nanti akan terjadi itu pun sudah tertulis sebenarnya di Lauhul Mahfuz. Jadi yang benar ayat ini dimaknakan kami akan tulis di catatan-catatan amal mereka, ya, atau apa yang dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Dan yang ditulis itu entah itu kebaikan ataukah kejelekan, semuanya ditulis oleh malaikat dan akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Kalau kebaikan, ya, dipastikan akan dicatat dan akan dibalas, ya kan? Karena tidak mungkin kebaikan itu akan pudar, akan hilang. Tidak, Allah Maha Adil, tidak akan menghilangkan dan menyia-nyiakan amal baik seorang muslim, ya. Kecuali kalau amal baik yang dia kerjakan tapi bercampur dengan kesyirikan, nah, sia-sia. Tapi kalau amal baik yang betul-betul baik, ya, maka akan tercatat, tersimpan, dan akan dia lihat kebalasan kebaikannya. Nah, sementara amal keburukan, ya, nah, ini yang tidak dipastikan. Dia pasti menerima kejelekan, belum tentu, ya. Belum tentu. Kenapa? Allah bisa memaafkan, ya kan? Allah masih mungkin memaafkan kejelekan atau keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba selama itu bukan kesyirikan. Karena kalau syirik tidak diampuni, tidak dimaafkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik. Jadi kalau dosa di bawah syirik tidak bisa dipastikan orangnya pasti masuk neraka, orangnya pasti akan menerima kejelekan. Kenapa? Bisa jadi Allah ampuni, ya. Bisa jadi Allah maafkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, kemudian yang dituliskan oleh malaikat selain, ya, apa yang mereka manusia ini kerjakan dari amal-amal kebaikan, demikian pula amal-amal keburukannya, demikian pula wa atharahum, malaikat juga tulis athar, peninggalan, bekas-bekas peninggalan mereka, ya, bekas-bekas peninggalan mereka, ya. Apa yang dimaksud di sini, yang ditulis bekas-bekas peninggalan mereka, ya, ada dua penafsiran di kalangan para ulama terkait dengan malaikat menulis bekas-bekas peninggalan mereka. Yang pertama, penafsiran yang pertama, ya, malaikat menulis, ya, apa yang mereka tinggalkan dari kebaikan-kebaikan, ya, dan keburukan-keburukan yang terus mengalir pahalanya atau mengalir dosanya walaupun dia sudah meninggal, ya. Contoh misalnya yang kebaikan, ya,
Sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim itu, "Naam, idza mata bnu Adam inqata anhu sairu amali illa min thalath." Apabila anak cucu Adam meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang mengalir. Dia pernah bangun masjid, dia pernah mewakafkan ini dan itu, dia pernah bangun madrasah untuk belajar, ya pesantren, ya. Dia pernah apa saja yang dia pernah tinggalkan dan dimanfaatkan oleh orang lain, itu mengalir terus pahalanya. Bukan hanya masjid saja, tapi semua kebaikan yang bermanfaat. Dia mungkin pernah bangun jembatan, yang jembatan itu terus dilewati oleh manusia. Selama itu dilewati oleh manusia, terus mendapatkan pahala dia. Terus mendapatkan pahala dia. Amal jariyah, ya. Shadaqatin jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika dia menebarkan ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian orang tersebut mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah dia sampaikan, itu terus mengalir pahalanya walaupun yang menebarkan manfaat tersebut sudah meninggal. Kenapa? Selama orang yang mengamalkan tersebut, ya, masih mengamalkannya dan terus mengamalkannya, dia pun mendapat pahala. Ilmu yang bermanfaat itu juga terus mengalir. Nah, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ya. Nah, itu juga akan terus mengalir. Nah, ketika anaknya dijadikan oleh Allah jadi anak yang soleh, maka itu sebagai amal jariyah bagi kedua orang tuanya, bagi kedua orang tuanya yang terus mengalir pahalanya. Nah, ini namanya apa namanya? Bekas-bekas peninggalan, ya, anak cucu Adam, ya, akan mengalir terus dan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian pula ikhwani fiddin, penafsiran yang kedua, sebagian ulama menafsirkan ayat ini, yakni, ya, akan dituliskan bekas-bekas peninggalan kita, yakni, ya, tatkala kita melakukan sesuatu kemudian berjalan menuju ketaatan, seperti misalnya langkah-langkah kaki kita ke masjid, ya, langkah-langkah kaki kita ke masjid itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Ya. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Jadi maksudnya dituliskan oleh para malaikat bekas-bekas peninggalan kita, yakni langkah-langkah kaki kita menuju kebaikan, menuju masjid, menuju tempat taklim, bermajelis ilmu, ya kan? Itu dituliskan, ya. Mereka berdalilkan dengan hadis, ya. Ya, disebutkan dari hadis yang sahih dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, ya. Bahwasanya disebutkan Bani Salamah pernah ingin pindah rumah, ya, agar rumah-rumah mereka dekat dengan masjid, karena rumah mereka ketika itu agak lumayan jauh dari masjid. Mereka berinisiatif karena mereka melihat ada tanah yang kosong di dekat Masjid Nabawi, mereka ingin pindah di situ. Didengarkan hal tersebut, ya, sampai kepada Nabi beritanya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, diyarukum tuktabu atharukum. Kata Nabi, diyarukum, ya, kalian datang dari rumah-rumah kalian yang jauh, tuktabu atharukum, akan ditulis itu langkah-langkah kalian itu. Nah, di sini dikatakan athar. Athar di sini maksudnya langkah-langkah kaki mereka jauh dari rumah ke masjid dituliskan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sana sebagian ulama menafsirkan athar di sini maksudnya ditulis, ya, langkah-langkah kaki kita menuju kebaikan, menuju ketaatan, entah ke masjid, entah untuk menuntut ilmu dan seterusnya. Ya. Nah, ini dua penafsiran para ulama, dan dua penafsiran ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ini tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan. Nah, ya, dan kedua-duanya bisa dipahami terkait dengan ayat ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kami catat segala yang dilakukan oleh manusia dari amal soleh ataupun amal toleh yang tidak soleh. Demikian pula segala peninggalan mereka. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan. Segala sesuatunya kami kumpulkan di dalam kitab yang terang. Nah, disinilah ditafsirkan, ya, dengan tafsiran yang benar, yaitu di Lauh Al-Mahfuz. Nah, segala sesuatu telah kumpulkan oleh Allah di Lauh Al-Mahfuz. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah,
Nah, di sini diterangkan bahwasanya Lauhul Mahfuz dibahasakan dengan fi imamin mubin, dalam kitab yang terang, ya. Ya, karena dialah yang rujukan, karena imam itu dikatakan imam karena ketika dia menjadi rujukan, ya. Catatan-catatan amalan, ya, itu dirujuk kepada apa? Lauhul Mahfuz, ya, yang mencatat semua amal perbuatan manusia, ya. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari ayat yang ke-12 ini ada beberapa faidah di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Yang pertama, ya, penjelasan akan kekuasaan Allah dan kemampuannya untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, menampakkan hal yang demikian, ya, bahwa Allah mampu untuk menghidupkan orang yang mati dengan dalil-dalil baik secara akal maupun secara hissi yang terindra, ya. Kalau dalil-dalil secara akal, ya jelas, ya, seperti misalnya firman Allah, walladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang telah yabda'ul khalq, yang pertama kali memulai penciptaan, ya, dari sesuatu yang tidak ada Allah adakan, ya kan? Allah ciptakan. Nah, tsumma yu'iduh, kemudian Allah kembalikan lagi, ya. Allah kembalikan, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan tentu itu mudah bagi Allah, ya. Ini orang kafir, ya, terkadang mereka mengimani bahwa yang mencipta mereka itu Allah, tapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan dengan dalih, masa ketika kami sudah menjadi tulang belulang kami akan dibangkitkan lagi. Nah, maka mereka diberikan hujah. Ini dikatakan Allah mampu menghidupkan manusia, ya, ketika mereka tidak ada, diadakan oleh Allah. Padahal mereka sebelumnya tidak ada, kan? Kemudian Allah adakan. Nah, ketika mereka sudah mati, ya, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, tentu lebih mudah bagi Allah. Kenapa? Karena kan sebelumnya sudah ada, kemudian mati dan Allah ingin hidupkan lagi. Itu lebih mudah bagi Allah, ya kan? Secara akal, ya, tentunya hal tersebut bisa diterima oleh akal. Jadi hari kebangkitan itu pasti akan terjadi, ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Ya, sebagaimana kami memulai penciptaan di awal kali, maka kami ulang hal tersebut. Ya. Nah, ini jamaah sekalian. Itu dalil secara akal akan adanya hari kebangkitan. Nah, demikian pula dari hal yang terindra, ya, seperti misalnya permisalan Allah mampu menghidupkan bumi yang tadinya sudah mati, kemudian disuburkan kembali oleh Allah ketika diturunkan hujan, ya, seperti misalnya firman Allah, wa min ayatihi annaka taral ard khashi'ah. Nah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, kau melihat bumi itu tadinya kering, kerontang, tandus, ya. Fa idza anzalna 'alaihal ma ihtazzat wa rabat. Ketika kami turunkan padanya air hujan, maka menjadi bergeraklah dia, kemudian menjadi suburlah dia. Ya. Tadinya mati, kemudian apa? Ditumbuhkan, disuburkan, dihidupkan oleh Allah. Allah mampu untuk itu. Ya. Itu yang terindra, yang kita tahu, yang kita rasakan, ini hidup kembali. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan seperti itu juga mampu menghidupkan manusia. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dari faedah ayat ini, ya, di dalam ayat ini terdapat isyarah bahwasanya orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak mau mengikuti Al-Quran, maka Allah mampu untuk menghidupkan kembali hatinya agar menerima hidayah, ya, agar bisa takut kembali kepada Allah Ar-Rahman dan mengikuti Al-Quran, ya kan? Nah, seperti yang tadi kita jelaskan, ya, setelah Allah menyebutkan manusia ini ada yang mau menerima petunjuk, yang takut kepada Allah, yang mengikuti Al-Quran, dan ada juga yang tidak, ya. Maka orang yang tadinya tersesat, tidak mau mengikuti Al-Quran, ya, tidak takut kepada Allah, Allah Maha mampu untuk menjadikan mereka itu, ya,
dikembalikan di atas fitrahnya, mampu mengenal al-haq, ya, kemudian takut kepada Allah Ar-Rahman, Allah mampu untuk itu, ya. Akan tetapi pada sebagian manusia tetap di atas kekafirannya, tetap di atas pembangkangannya, tetap tidak takut kepada Allah karena sesuai dengan hikmah yang Allah tetapkan atas diri mereka. Nah, kemudian faedah ayat ini bahwa segala sesuatu tertulis, ya. Nah, imma, ya, kebaikan bagi manusia ataukah keburukan bagi manusia. Semuanya ditulis oleh Allah. Jadi jangan dikira yang ditulis malaikat itu cuman yang jelek-jelek saja, atau yang ditulis itu cuman yang baik-baik saja. Semua ditulis oleh Allah, ya. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para malaikat yang menulisnya dengan perintah Allah. Nah, kemudian dari faedah ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mencatat segala sesuatu, baik yang sedikit maupun yang banyak, ya, yang sedikit maupun yang banyak. Nah, karena disebutkan ma qaddamu, ini isim mausul, dan isim mausul itu umum, mencakup yang kecil maupun yang banyak, ya, yang sedikit maupun yang banyak. Nah, makanya dalam ayat ini dikuatkan dengan ayat dalam surat Al-Kahfi itu, ya, ayat yang ke-49, ya, orang-orang mujrimin itu yang bergelimang dengan perbuatan dosa, yang mengatakan ma li hadzal kitab, ya, la yughadiru shaghiratan wala kabirah illa ahsaha. Ya, kenapa dengan kitab ini tidaklah ia menyisakan sesuatu yang kecil, tidak pula yang besar kecuali tercatat, ya, menunjukkan yang dicatat itu yang kecil maupun yang besar, ya. Nah, kemudian dari faedah ayat juga bahwasanya amalan-amalan, ya, itu tidak akan terputus, ya, hanya dikarenakan meninggalnya seseorang, ya. Kalau dianya, ya, sudah tidak bisa beramal lagi, sudah terputus. Tapi amal-amal yang pernah dia kerjakan, ya, itu belum tentu terputus seluruhnya, ya. Seperti tadi kita sebutkan sedekahnya. Dia kan kalau sudah mati sudah tidak bisa bersedekah lagi, itu sudah putus. Tapi sedekahnya sebelumnya, ya, itu tidak terputus, ya kan? Sepanjang ada orang lain yang memanfaatkan sedekahnya, ya, dan terus mengalir pahalanya. Demikian pula ilmu anak soleh seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian faedah ayat ini penjelasan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam mengatur segala urusan, ya, dan bahwasanya tidak ada yang luput sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu terkumpul di dalam kitab yang terang, yaitu di Lauh Al-Mahfuz. Nah, dan yang terakhir bahwasanya apa yang dicatat, ya, dan apa yang ditulis bagi manusia, maka itu adalah sesuatu yang hak, yang terang, yang jelas, tidak ada seorang pun yang meragukannya. Makanya dikatakan fi imamin mubin, dalam kitab yang terang, ya, jelas. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 13-14, Allah berfirman, wa nakhruju lahu yaumal qiyamati wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Ya, kami keluarkan baginya pada hari kiamat nanti kitab yang terbuka, ya. Kitab itu terbuka, dan ditutup-tutupi catatan amal kita itu. Allah katakan iqra kitabak, bacalah kitabmu ini. Ya, kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisap atas dirimu. Nah, ini jamaah sekalian, tentunya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat semua amal kebaikan kita, keikhlasan kita, mengampuni dan memaafkan segala kejelekan-kejelekan yang pernah kita buat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengumpulkan kita di dalam surganya kelak dengan yang penuh dengan kenikmatan dan melindungi kita dari azab api neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Baik. Demikian para jamaah sekalian, ya, semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.